Selamat pagi Ruth, silakan masuk nak. Oh iya Ruth, sebelumnya ibu mau tanya, bagaimana kabarnya aku? Kabar baik Bu. Luar biasa ya. Nah, pada hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan pertemuan kedua ya, melakukan konseling individu ya. Baik aku, seperti yang kita bicarakan kemarin, ibu merasa senang, merasa bangga punya anak didik seperti Ruth. Kenapa ibu bilang seperti itu nakku? Ya, karena Ruth orang yang punya inisiatif sendiri ya, ingin mengenali dirinya, ingin mengenali masalahnya, sehingga langsung datang menjumpai ibu pada pagi ini ya nakku. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita nakku, ibu akan lebih dulu menjelaskan apa itu konseling individu. Seperti sebelumnya, bahwasannya dalam bimbingan konseling itu ada beberapa jenis layanan dan sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, kemudian ada konseling individu, ada konseling apalagi nak? Bimbingan klasika ya. Ya, ternyata di pagi ini anak ibu Ruth masih konsentrasi. Jadi konseling individu itu adalah pemberian bantuan khususnya kepada kita peserta didik supaya kita lebih mengenali diri kita siapa, memahami masalah kita bagaimana, mencari solusi untuk masalah kita yang seperti apa, dan pada akhirnya kita akan mampu mengambil keputusan untuk dari setiap tindakan yang akan kita ambil ya aku. Paham kan Ruth? Baik, sebelum kita melaksanakan konseling individu, ibu akan terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya dalam proses pelaksanaan konseling individu ini namun tidak kalah jauh penting dengan konseling kelompok, yang dimana sangat ditekankan adanya ajas-ajas penting ya nak. Nah, ajas penting itu seperti ajas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang kita bicarakan di sini nakku, apa yang kita bahas, bahkan itu bersifat pribadi dan pribadi, itu cukup kita bahas dalam kegiatan ini dan tidak akan sampai ke orang lain atau keluar, kecuali itu sendiri yang bercerita kepada orang lain ya nak. Oke, yang kedua adanya ajas keterbukaan anak. Terbuka berarti apapun masalah yang menurut kita mengganggu pikiran kita, mengganggu perasaan kita, kemudian mengganggu aktivitas kita, baiknya kita terbuka. Jadi kita jangan setengah-setengah ya nak, supaya nanti apa yang kita bahas di sini kita akan menyelesaikannya dengan solusi yang baik atau tepat. Kemudian ada ajas kesukarelaan ya. Ibu bangga seperti yang disampaikan di awal tadi, jarang-jarang ada anak didik ibu yang punya inisiatif sendiri untuk datang ya melakukan kegiatan konseling. Dia menganggap bahwasanya ketika dia melakukan konseling adalah orang-orang yang iya tertentu, padahal sebenarnya uang BK itu terbuka untuk siapa aja ya nak, bukan hanya untuk orang yang bermasalah, bahkan untuk semua orang kita sebagai keluarga di sekolah ini yang berprestasi juga boleh ya nak, karena baik yang berprestasi atau yang biasa-biasa saja semua ada masalah, semua pasti ada keluhan. Baik, untuk kali ini konseling individu kita adakan sekitar 45 menit ya nakku. Jadi kalaupun nanti masalahnya tidak selesai kita bahas, mungkin bisa kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan ini nakku, supaya berjalan dengan baik, apa
apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita apa yang jadi beban pikiran kita, harusnya kita serahkan dulu sama yang Maha Kuasa ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami ucapkan kehadiran ya Bapa atas rahmat penyertaan-Mu kepada kami hingga pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah kiranya konseling hidup kami dari awal hingga akhir, agar kiranya berjalan sesuai kehendak-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Seperti biasanya, Ibu akan apa nakku? Apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi kita seperti ini nakku? Apakah sudah nyaman duduk bersama dengan Ibu? Kemudian sudah siapkah membagikan apa yang menjadi beban pikiran, kemudian beban perasaan, kemudian hal-hal yang mengganggu aktivitas Ibu? Sudah siap ya? Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ibu karena sudah nyaman dan terbuka untuk datang kepada Ibu, terlebih untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya ya. Baik, di pagi ini ketika Ibu tadi sedang sibuk di sini, Ibu melihat ada yang mengetuk pintu ya kan? Ternyata anak Ibu Ruth. Ada apa ya Ruth? Barangkali ada yang mau kamu sampaikan ya sama Ibu? Silakan. Masalahnya begitu berat sih ketika membuat saya ini menceritakan ini masalah ini segera cepat berlalu biar tidak menjadi beban pikiran saya. Masalahnya pertama itu mengenai masalah percaya diri yang pendapat, terus masalah yang kedua mengenai sulit untuk memaafkan sama orang lain, dan yang paling mengganggu pikiran saya dan paling berat itu mengenai dendam terhadap keluarga sendiri. Iya, nampaknya apa yang disampaikan Ruth itu sungguh-sungguh berat ya anakku. Dari yang Ruth sampaikan kepada Ibu, bahwasanya tadi Ibu ada sesuatu hal yang memang berat sebenarnya untuk diceritakan atau disampaikan kepada Ibu. Yang pertama, ya kurang percaya diri dalam berpendapat. Yang kedua, sulit memaafkan. Dan yang ketiga, adanya rasa dendam terhadap keluarga sendiri. Nah, baik aku, menurut Ruth, kita akan bahas yang mana terlebih dahulu aku? Iya, mungkin dari masalah percaya diri kita akan bisa menyelesaikannya secara bertahap atau keseluruhannya aku. Oke, di sini Ibu mau tanya. Tadi Ruth menyampaikan masalah kurang percaya diri Ibu. Kalau boleh Ibu tahu ya aku, coba Ruth ceritakan lebih dalam. Kurang percaya diri berpendapat yang seperti apa nakku? Menurut saya hanya orang pintar, hanya orang yang berharga, dan orang penting yang bisa untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Dan saya merasa bahwasanya saya itu orangnya tidak mampu, dan saya merasa saya tidak layak memberikan pendapat kepada orang lain. Jadi Ruth menyampaikan hanya orang-orang pintar yang berhak menyampaikan pendapat, hanya orang yang punya segalanya, hanya orang yang hebat. Kenapa Ruth bisa mengatakan seperti itu, aku? Karena
karena dia merasa saya tidak orang yang lebih dewasa untuk berpendapat, karena mungkin kami usia kami sama, jadi dia merasa bahwa pendapat saya itu tidak penting untuk menyelesaikan masalah dia. Nah, mulai dari situ saya merasa berkecil hati, bahwa saya merasa hanya orang-orang penting, hanya orang-orang yang lebih dewasa yang mampu memberikan pendapat kepada orang lain. Nah, itu kan hanya menurut pemikiran Ruth ya. Jadi Ruth menyampaikan tadi bahwasanya hanya orang pintar, hanya orang hebat, hanya orang segalanya gitu. Nah, kira-kira nakku, di mana ada aturan itu tertulis bahwasanya hanya orang hebat yang bisa menyampaikan pendapat, orang pintar, orang benar, dan bahkan orang yang punya segalanya? Cuman pemikiran itu datang secara tiba-tiba gitu, bukan tanpa kesadaran. Ya, pemikiran itu datang secara tiba-tiba. Kemudian menurut Ruth, apa yang Ruth rasakan ketika Ruth bertahan dengan perasaannya seperti itu, dengan pemikirannya seperti itu? Merasa terbebani dan merasa jadi sulit untuk bersosialisasi kepada orang lain, dan membuat saya merasa saya sendirian. Ibu paham apa yang kamu sampaikan aku? Coba bisa Ruth ceritakan lebih dalam. Ruth menyampaikan bahwasanya Ruth hanya merasa sendirian. Coba nakku diceritakan pelan-pelan apa yang terjadi nakku. Saya merasa kenapa saya harus terlihat sebagai anak tunggal, kenapa saya tidak punya saudara seperti abang, kakak atau adik, supaya saya bisa mempunyai teman curhat, berbagi cerita, dan berbagi canda tawa kepada saudara saya. Kenapa saya harus terlihat menjadi anak tunggal? Dan yang paling membuat saya semakin merasa sedih, Tuhan punya rencana apa lagi? Saya berperan sebagai anak tunggal, dan kenapa sekarang Tuhan mengambil harta paling berharga saya untuk kedua orang tua saya? Kenapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat? Saya merasa saya tidak mampu untuk menerima ini. Mulai dari saya kecil, saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah, dari seorang figur yang dikatakan bisa menjadi cinta pertama perempuannya. Saya merasa bahwasanya orang-orang itu kurang mencintai saya karena mungkin saya tidak memiliki seorang yang lagi, sehingga timbul perasaan saya bahwasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat merasakan kasih sayang seorang ayah. Dan kenapa juga setelah 14 tahun nih ayah saya sudah meninggal, kenapa Tuhan memberikan cobaan yang lebih berat lagi? Kenapa saat di usia dewasa menuju dewasa seperti ini yang benar-benar paling membutuhkan peran dari orang tua dan membutuhkan peran dari ibu, kenapa Tuhan mengambil atau memanggil ibu saya di saat umur saya seperti ini? Saya merasa bahwa Tuhan itu gak adil untuk saya, sehingga saya merasa saya sendirian. Saya merasa bahwa dunia ini benar-benar seperti ini menjatuhkan saya. Jadi dari yang Ruth sampaikan, ibu merasakan, sungguh merasakan buka yang Ruth rasakan aku, bahwasanya memang sakit ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Bahkan seperti yang sampaikan tadi, semenjak 3 tahun ibu, terlebih papa saya sudah meninggalkan saya, sehingga saya tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang dari seorang ayah atau seorang ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, menurut Ruth, masih ada nggak keluarga yang menyayangi Ruth? Atau coba Ruth sampaikan tidak adanya kasih sayang dari keluarga. Mengapa Ruth bisa mengatakan seperti itu?
terutama dari saudara-saudara. Jadi 4 budak saya, 5 budak saya. Nah, saya merasa sejak ayah saya meninggal, keluarga dari ayah itu seperti tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak ada rasa kasihan atau rasa perhatian kepada saya dan mama saya sebelum mama saya meninggal. Saya merasa bahwa mereka itu seolah-olah tidak menganggap saya itu sebagai bagian dari keluarga mereka, dan saya merasa ternyata tali hubungan keluarga itu terputus sejak ayah meninggal. Jadi saya merasa berarti saya berharga, ibu saya dianggap itu karena ada ayah saya. Jadi saya merasa keluarga dari papa itu tidak ada tanggung jawabnya, padahal mereka tahu teman kami di mana, kami kontak kami itu kepada mereka. Kenapa saya itu tidak membutuhkan uang dari itu? Sesuka saya itu saya tidak membutuhkan itu. Mau mereka mengasih saya 1 miliar, uang 3 juta, atau bahkan seluruh isi dunia ini, saya tidak peduli. Yang saya butuhkan hanya tanggung jawab dan rasa kasih sayang mereka kepada saya. Apalagi mereka sudah tahu sekarang saya tinggal sendiri, papa mama udah nggak ada lagi. Ya seharusnya inilah momen-momen di saat mereka bisa untuk memulai hubungan yang baru lagi, untuk bisa berkomunikasi kembali kepada saya. Tapi yang saya harapkan, bahkan sampai sekarang tuh mereka tidak pernah datang untuk menemui saya. Jangankan datang, telepon saya nanya gimana kabarnya, gimana sekolahnya, mereka tidak ada menanyakan itu. Jadi seperti yang disampaikan bahwasanya selama ini dan sampai sekarang belum ada komunikasi dengan keluarga ya, terkhusus keluarga dari ayah. Atas hal-hal yang seperti itu nak, bagaimana atau apa yang Bu rasakan ketika mereka tidak ada tanggung jawab, menyapa, bahkan ya mengunjungi rumah seperti itu? Dengan hal seperti ini itu yang membuat saya mempunyai rasa dendam kepada mereka. Rasa dendam ya. Coba dipikir-pikir lagi dulu. Dendamnya itu seperti apa nak? Karena dengan mereka tidak memberikan tanggung jawabnya, sehingga saya merasa bahwasanya saya seperti tidak menganggap mereka itu bagian dari. Jika mereka tidak menganggap saya bagian dari keluarga mereka, ya udah saya juga tidak akan menganggap mereka itu bagian dari keluarga saya, sehingga saya merasa saya harus mempunyai rasa dendam kepada mereka. Itulah yang muncul dalam pikiran dan hati saya, Bu. Karena mereka selama ini mereka tidak ada rasa tanggung jawab, mereka tidak punya rasa belas kasihan atau apapun, hal kecil apapun itu mereka tidak ada melakukannya. Ya, jadi Ruth menyampaikan tadi bahwasanya tidak ada kasih sayang ya, tidak ada tanggung jawab dari keluarga. Hal itu membuat Ruth menjadi punya rasa dendam ya anakku. Baik Ruth, sekarang ibu mau tanya anakku, dengan perlakuan mereka yang seperti itu, dengan pandangan mereka mungkin ya sebelah mata, apalah kamu hanya anak perempuan, orang tunggal. Memang benar yang kamu sampaikan, setiap orang itu punya rasa dendam ya, tapi sekarang yang menjadi pertanyaan ibu aku, di balik Ruth menyampaikan tidak ada kasih sayang dari keluarga ayah, kemudian tidak ada komunikasi ya kan? Nah, sejauh ini apa yang sudah Ruth lakukan terhadap keluarga ayah? Saya belum melakukan hal apapun, karena saya punya prinsip mereka saja tidak mau mendekat kepada saya, apa yang saya capek-capek mau mendekat kepada mereka seperti itu. Dan dengan hal ini saya menjadi punya tekad, saya ingin membuktikan kepada keluarga ayah bahwa saya dapat mampu berdiri di kaki saya sendiri dengan hasil bimbingan mama selama 17 tahun ini. Saya ingin membuktikan kepada mereka
bahwa sosok seorang ibu tanpa adanya bimbingan dari ayah saya sendiri, ibu berhasil mendidik saya menjadi sekuat ini. Ini saya akan membuktikan kepada mereka bahwa tanpa dukungan dan kasih sayang dari keluarga ayah, saya mampu, saya akan berhasil. Luar biasa ya anakku, luar biasa apa yang Ruth sampaikan. Ibu bangga punya anak didik seperti Ruth. Nah, di sini ibu mau bertanya anakku, kira-kira ketika kita memiliki rasa dendam, sulit memaafkan, apa yang akan terjadi jika itu dipertahankan secara terus-menerus? Setelah saya jalani selama tahun itu, saya mampu menjadi sebuah permasalahan yang berat dan mengganggu pikiran saya, sehingga membuat saya untuk mengambil suatu keputusan itu saya jadi seperti susah, dan saya merasa seperti yang kita ketahui memang tidak baik untuk memiliki rasa dendam. Namun kita sebagai manusia, rasa dendam itu mau tidak mau akan selalu muncul dalam diri kita dan akan sangat, apalagi kesalahannya begitu fatal, bukan kesalahan sehari-hari, bahkan bertahun-tahun. Oke, dari yang disampaikan, ibu mau bertanya, kita sebagai manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan. Ruth sendiri pernah nggak melakukan kesalahan? Coba diceritakan seperti apa itu namu? Kesalahannya yang paling dekat aja saya ceritakan ibu, yang mengenai saya pernah melakukan suatu kesalahan kepada ibu saya, ya, seperti mengenai hal-hal kecil pun dapat membuat seorang itu merasa terlukai. Mengenai saya sering mau seperti itu membentak ibu saya secara tiba-tiba, atau mungkin karena gangguan dari lingkungan, seperti itu membuat saya stres, atau karena kebanyakan tugas atau hal apapun itu, sehingga saya melakukan emosi saya itu kepada ibu saya sendiri, padahal ibu saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya merasa bahwasanya hal tersebut, setelah saya udah lontarkan setiap masalah saya kepada ibu saya, setelah itu saya merasa dan termenung, saya merasa kenapa saya melakukan hal tersebut, padahal mama saya itu tidak tahu apa-apa. Jadi saya merasa ya melakukan kesalahan terbesar itu pada. Jadi apa yang Ruth sampaikan ya tentang ibu, tentang kesalahan Ruth kepada ibu. Kira-kira anakku, apa perbedaannya dengan Ruth ke keluarga, kemudian Ruth dengan mama? Di situ kan kita ada kesalahan ya, bahkan ya dengan sesuatu yang tidak jelas kita bentak-bentak ibu kita ya kan. Nah, seandainya Ruth di posisi mama, apakah Ruth dendam atau bagaimana nak? Saya sebagai dari posisi mama, saya akan memaafkan, karena bagaimanapun bahwa kesalahan yang kita lakukan itu mau besar atau kecil, kita maafkan. Nah, jadi seperti yang Ruth sampaikan, apakah menurut Ruth, coba Ruth pikirkan lebih dalam lagi, apakah bagus kita dendam terhadap keluarga kita sendiri nak? Soalnya itu hal yang tidak baik, Bu. Namun ya saya merasa seperti sulit sekali untuk memaafkan kesalahan mereka, karena masalah itu seperti udah mengalir dalam tubuh saya. Jadi sehingga untuk memaafkan mungkin bisa, tapi secara perlahan membutuhkan waktu yang membutuhkan proses untuk memaafkan mereka seperti itu. Jadi benar yang kamu sampaikan aku, bahwasanya dalam hidup itu butuh proses ya. Kita bisa memaafkan orang lain, tapi perlahan demi perlahan. Dan ketika kita nanti bisa memulai pelan-pelan,
Yang jadi pertanyaan untuk kita kan bro, apa kamu yakin kamu bisa dengan segala tantangan, cobaan? Saya yakin karena kita ketahui kita sebagai umat beragama, kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan menentukan kita dunia ini bukan karena suatu alasan, tapi Tuhan sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai tujuan untuk kita dilahirkan ke dunia ini. Mungkin keberhasilan itu ada yang beragam, ada yang perlahan, ada yang cepat, dan melalui masalah-masalah tersebut saya menjadi kuat dan menjadikan masalah tersebut menjadi pedoman dalam hidup saya untuk saya bisa keluar dari masalah itu dan bangkit walaupun masalah itu terlalu berat. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu cobaan kepada umatnya di luar kemampuan kita sendiri. Jujur nakku, ibu sebagai guru BKmu, ibu merasa bangga melihat pribadi Ruth. Bahkan ya Ruth menyampaikan tadi, saya merasa sendiri. Ketika saya pun mau curhat, saya tidak punya teman, saya tidak tahu saya harus bercerita sama siapa Bu. Tapi ibu lihat perjuangan kamu sampai detik ini nakku, luar biasa. Kamu sendiri tapi kamu bisa berjuang. Bahkan di luar sana nakku, ada yang punya keluarga yang utuh tapi masih aja selalu mengeluh dan mengeluh. Makanya tidak jalan juga ya. Ibu sampaikan kepada teman-teman Ruth, coba jadikan Ruth sebagai motivasi kamu. Dia bisa berjuang sendiri. Bahkan dia mengatakan dia tidak pernah merasakan kasih sayang, tapi bukan hal itu yang melemahkan Ruth. Luar biasa ya Ruth. Oke, mungkin itu yang dirasakan dari keluarga papa. Apakah dari keluarga mama punya cerita yang sama atau berbeda, bagaimana Ruth? Saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya sebuah kebahagiaan walaupun mama udah nggak ada, ayah udah nggak ada, tapi keluarga dari mama itu selalu memberikan kebahagiaan yang begitu luar biasa sehingga saya tidak mau untuk mendefinisikannya. Saya tidak tahu harus melakukan hal apa untuk memperoleh setiap kebaikan keluarga mama, karena sejak papa meninggal, keluarga mama yang selalu menolong kami, memberi kami ya sebuah perhatian bisa saya katakan. Dan dengan masalah ini walaupun saya udah gak punya mama, gak punya ayah lagi, tapi keluarga mama itu selalu support saya, selalu memberikan saya dukungan untuk saya harus tetap mengejar cita-cita saya, apapun impian saya mereka sih untuk mendukung. Ternyata masih ada orang yang benar-benar menyayangi Ruth. Seperti yang Ruth sampaikan aku, kasih sayangnya itu tidak terdefinisikan Bu. Bahkan keluarga dari mama itu udah lebih dari orang tua Bu. Dan sekarang dendam Ruth itu bisa gak digantikan dengan ya seperti yang Ruth sampaikan tadi. Saya akan buktikan Bu prestasi saya, kemudian kesuksesan saya ke depannya meskipun tanpa ada dukungan dari keluarga ayah. Namun demikian Bu, ya bagaimanapun keadaan keluarga kita itu merupakan bagian dari kita sendiri juga. Itu tetap keluarga kita, karena seburuk apapun manusia itu pasti ada baiknya, dan sebaik apapun manusia pasti ada kelemahannya ya. Oke, kita dengarkan atau kita lihat dulu di sini aku ada sebuah video motivasi.
Jadi apapun yang Ruth rasakan, apa yang membebani Ruth, apa yang mengganggu Ruth selama ini, Ruth sampaikan tadi, saya mau lepaskan semua, Bu. Disinilah saatnya kita lepaskannya, Bu. Memang kebiasaan, apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai, dikhianati oleh orang yang kita percaya. Kalian lebih tahu sendiri, enak aja dimaafkan. Orang yang dimaafkan juga enggak, jangan begitu. Kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Ada yang menyebalkan melihat orang yang terus-menerus berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, tidak membutuhkan harta. Maaf itu sebenarnya sebagai kebaikan. Dan kali ini berikanlah maafmu karena mereka layak menyerahkan. Memang sulit untuk bisa mentoleransi. Ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah ada yang mungkin. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun dan semoga dengan itu sadar bahwa tidak ada manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia berupa malaikat, dan seburuk-buruknya manusia pasti bukan sempurna. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun tidak juga, tidak langsung mencoba. Kita akan menjadi bagian ini. Hanya dia akan sukses. Untuk memaafkan, sulit sekali, susah banget. Kamu mesti harus dengan sempat. Hal ini yang merasakan. Semoga apa yang kita katakan ini bisa menentukan. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, untuk diremehkan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something you do for other people. You do it for yourself, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Maafkan apa yang kalian sudah lupakan. Maafkan kesalahan dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua pilihan dan kekecewaan. Aku maafkan semua kekecewaan. Aku maafkan kekurangan-kekurangan yang berlaku. Kemarahan serta kebencian. Aku maafkan kemusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan.
kita lihat aku, pelajaran apa yang bisa kita terima? Kesalahan itu bukan untuk dilupakan, tapi dilakukan. Kesalahan itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Jadi bagaimana sekarang perasaan aku? Yang merasa lebih baik dari sebelumnya, dan jika masih dari sini saya motivasi untuk memulai hubungan baru pada keluarga dengan menyadari diri sendiri, dan mungkin butuh waktu proses yang begitu bisa dikatakan Luar biasa ya. Ibu mendukung aku usaha yang aku sampaikan tadi. Dari sini saya mendapatkan banyak pelajaran, Bu. Bahwasanya maaf tadi bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan, karena semua orang itu tidak ada yang sempurna ya. Dan Bu tadi menyampaikan dari sini ke depannya, Bu, saya akan mencoba memulai hubungan yang baru dengan keluarga saya, meskipun itu perlahan demi perlahan, dan otomatis ke depannya nanti itu akan menjadi bisa ya Bu. Berarti salah satu pembuktian yang akan ditunjukkan kepada keluarga khususnya dengan melakukan komunikasi atau pendekatan kepada mereka yang kedua tadi, bahwasanya ya tidak memandang keluarga yang utuh atau keluarga yang bagaimana, semua orang itu berhak memberikan pendapat. Dan yang ketiga tadi disampaikan, bahkan sekalipun orang memandang saya sebelah mata, Bu, komentar yang tidak baik, masukan-masukan yang tidak baik, itu tidak akan melemahkan saya, tetapi akan menjadikan itu sebagai motivasi ke depannya. Saya akan buktikan, Bu. Dan yang disampaikan tadi, kagum dengan perjuangan seorang. Iya, kita lihat dulu di sini bagaimana perjuangan seorang ibu ya, Nak.
Sekali saya emosi itu memang, tapi aku gak pernah membuat suara nada yang besar, gak pernah dengan perjuangan seorang ibu yang sungguh mulia, nak, apa harapan dulu ke depannya? Ya, jadi dengan sosok ibu, perjuangan yang selama ini akan menjadi motivasi untuk kedepannya. Inilah langkah untuk membahagiakan orang tua yang sudah keluar dari anakku. Jadi aku, apapun yang menjadi harapanmu seperti yang kamu sampaikan tadi, aku yakin Tuhan memberikan ujian itu semua karena bisa kita lalui, ya. Hidup punya proses, bukan protes, seperti itu ya aku. Jadi ibu banggaan aku, ternyata ada sesuatu yang baru yang muncul dalam diri. Bahwasanya sesuatu yang tidak baik itu harus kita lepaskan semua supaya kita bisa membuka lembaran yang baru. Jadi aku, apapun usaha kamu ke depannya, apapun rencana kamu ke depannya, kami siap jadi keluarga. Kami siap jadi teman curhat aku. Jadi tidak bisa sungkan datang kepada kami, tidak bisa sungkan berbagi. Nah, baik, berhubung karena waktu kita sudah habis, nakku. Bagaimana dengan pertemuan kita berikutnya? Nanti kita sepakati bagaimana baiknya, ya. Baik aku, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, harus kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberkati kegiatan kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang menjadi rencana kami, cita-cita kami, kiranya Engkau berkati. Kami yakin dan percaya kehendak-Mu lah yang terjadi. Inilah doa kami melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi terima kasih Ibu ucapkan kepada Ruth, karena Ruth sudah bersedia datang menemui Ibu, termasuk untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi
beban pikiran yang mengganggu perasaan. Semoga kedepannya seperti yang Ruth sampaikan tadi, apapun yang menjadi harapan Ruth, apapun yang menjadi cita-citanya, semoga tercapai ya anakku. Kami dari sini, kami sebagai keluarga Ruth, kami sebagai teman curhat anakku, kami siap mendukung dan mendoakan Ruth ya. Terima kasih anakku, waktu kita sudah habis. Silakan